Oke, kali ini kita mau coba ngobrolin sesuatu yang kelihatannya rumit, tapi sebetulnya seru. Analisis teknikal. Tapi tenang, kita nggak akan bahas rumus-rumus yang jelimit. Anggap aja kita lagi belajar bahasa baru ya. Bahasa pasar saham buat ngerti apa sih cerita di balik semua pergerakan harga itu. Pernah nggak sih buka aplikasi trading, terus lihat grafik saham, dan rasanya pusing sendiri lihat garis naik turun nggak jelas? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Rasanya tuh persis kayak lihat tulisan cacing yang kita nggak ngerti artinya sama sekali kan? Nah, coba lihat deh gambar ini. Kelihatannya berantakan banget ya, acak. Tapi, gimana kalau sebenarnya ini bukan kekacauan? Gimana kalau setiap garis, setiap lekukan naik dan turun itu sebetulnya lagi bercerita? Ya, cerita soal perang antara pembeli dan penjual. Cerita soal optimisme dan rasa takut di pasar. Nah, tugas kita sekarang adalah belajar caranya membaca cerita itu. Oke, biar gampang, ini peta kita. Pertama, kita pahami dulu filsafatnya. Terus, kita pelajari 3 aturan mainnya. Habis itu, kita kenalan sama huruf-hurufnya, yaitu candlestick. Lanjut ke tata bahasanya, dan terakhir, kita lihat alat bantunya buat mastiin kita nggak salah baca. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, hal paling penting di awal adalah kita harus geser sedikit cara pandang kita. Kalau ngomongin analisis teknikal, kita tuh nggak lagi ngurusin laporan keuangan perusahaan atau produk barunya apa. Bukan itu fokusnya. Fokusnya itu justru di sini, psikologi pasar. Coba deh bayangin, sebuah timbangan raksasa. Di satu sisi ada para pembeli yang terus mendorong permintaan. Di sisi lain ada penjual yang menciptakan penawaran. Nah, grafik harga yang kita lihat itu ya cuma visual dari pertarungan abadi ini. Kalau pembeli lebih kuat, timbangannya miring, harga naik. Kalau penjual yang menang, ya harga turun. Sesimpel itu konsep dasarnya. Sekarang kita masuk ke fondasinya ya. Sama kayak bahasa, analisis teknikal ini juga punya aturan dasar. Ada 3 keyakinan utama yang jadi pilar semuanya. Aturan pertama, dan ini benar-benar jadi inti dari semuanya, yaitu harga mencerminkan segalanya. Maksudnya apa? Gini, Anda nggak perlu lagi pusing baca ratusan berita, analisis ekonomi, atau dengerin rumor. Kenapa? Karena para penganut analisis teknikal percaya semua informasi itu, semuanya, sudah direspons oleh pasar dan tercermin di satu titik, harga saat ini. Jadi, daripada libet, mending kita fokus aja analisis pergerakan harganya. Lanjut, aturan main yang kedua adalah harga bergerak dalam tren. Jadi harga itu nggak naik turun kayak bola bekel yang dilempar sembarangan. Pergerakannya itu cenderung membentuk pola, atau yang kita sebut tren. Bisa tren naik, tren turun, atau ya gitu-gitu aja, alias menyamping. Nah, tugas utama kita sebagai analis teknikal itu ya jadi detektif, mencari tren ini sedini mungkin. Logikanya kan, sesuatu yang sudah bergerak ke satu arah, kemungkinan besar akan terus ke arah yang sama. Dan yang ketiga, aturan yang paling nyambung sama sifat dasar kita sebagai manusia adalah bahwa sejarah itu cenderung berulang. Loh kok bisa? Ya karena yang menggerakkan pasar itu manusia. Dan emosi manusia kayak serakah pengen untung atau takut rugi itu dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Pola-pola di grafik itu sebenarnya cuma jejak visual dari emosi kolektif ini. Makanya kalau dulu ada pola tertentu yang diikuti kenaikan harga, pas pola yang sama muncul lagi ya ada kemungkinan besar ceritanya bakal terulang. Oke, tadi kita udah bahas filsafatnya kan? Sekarang kita belajar alfabetnya. Nah, huruf paling dasar buat baca cerita pasar itu namanya candlestick. Coba deh, anggap setiap batang lilin ini satu kata dalam kalimat besar. Satu lilin ini aja udah ngerangkum semua perang harga dalam satu periode, misalnya dalam sehari. Bagian badannya yang gendut itu nunjukin harga buka dan tutup. Terus sombunya yang kurus di atas bawah itu nunjukin harga tertinggi dan terendah yang pernah disentuh. Cuma dengan lihat satu lilin, kita bisa langsung tahu, oh hari ini yang menang pembeli, makanya warnanya hijau. Atau, wah hari ini penjual yang berkuasa, warnanya jadi merah. Nah, setelah kita bisa baca hurufnya, kita perlu tata bahasa, biar bisa nyusun huruf-huruf tadi jadi kalimat yang punya arti. Di dunia analisis teknikal, tata bahasanya itu adalah konsep support dan resistance. Konsep ini sebenarnya gampang banget dipahami pakai analogi. Coba lihat, bayangin aja support itu kayak lantai psikologis. Jadi, setiap kali harga turun dan nyentuh lantai ini, para pembeli mikir, wah udah murah nih. Terus mereka mulai beli dan harganya mantul lagi ke atas.
Sebaliknya, resistance itu langit-langit. Pas harga naik dan mentok di langit-langit, penjual mulai berpikir, udah kemahalan, waktunya jual. Akhirnya harga turun lagi. Jadi, lantai dan langit-langit ini adalah zona-zona pertempuran utamanya. Nah, ini bagian yang paling serunya. Apa yang terjadi kalau lantai atau langit-langit ini jebol? Perannya langsung tukeran. Lantai yang tadinya nahan harga biar nggak jatuh, begitu ditembus, dia malah jadi langit-langit baru yang nahan harga buat naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini terjadi, artinya ada pergeseran kekuatan yang signifikan di pasar. Oke, kita udah punya filosofi, alfabet, sama tata bahasa. Lengkap kan? Tunggu dulu. Biar lebih yakin sama bacaan kita butuh alat bantu buat konfirmasi. Nah, disinilah peran para indikator teknikal. Secara umum ada 3 jenis utama. Pertama, indikator tren. Ini kayak kompas, tugasnya nunjukin kita arah besar pasarnya lagi kemana. Kedua, indikator momentum. Ini ibaratnya speedometer di mobil, ngasih tahu seberapa kencang dan kuat pergerakan harga saat ini. Dan yang ketiga, indikator volume. Ini nunjukin seberapa rame perdagangannya buat mastiin tren yang terjadi itu beneran didukung banyak orang atau cuma angin surga. Jadi, begitulah cara mainnya. Semuanya kita gabungin. Kita mulai dari filosofi dasarnya, terus baca huruf per huruf pakai candlestick, rangkai ceritanya pakai tata bahasa support dan resistance, dan terakhir kita cek ulang pakai alat bantu indikator. Dan tiba-tiba grafik yang tadinya kelihatan kayak benang kusut mulai bercerita dan bisa kita pahami. Tapi ada satu hal yang penting banget buat diingat. Analisis teknikal itu bukan bola kristal, bukan buat meramal masa depan dengan pasti. Nggak ada yang bisa. Anggap ini lebih sebagai keahlian buat membaca psikologi pasar, membantu kita mengelola risiko, dan pada akhirnya bikin kita bisa ngambil keputusan yang lebih terukur dan lebih cerdas. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan bekal kosakata dasar yang barusan kita pelajari, coba deh buka grafik saham apa aja. Jangan lagi lihat itu sebagai sekumpulan garis acak. Coba mulai cari ceritanya. Kira-kira cerita apa sih yang lagi coba disampaikan pasar hari ini?